Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Adi Gunawan dengan NIM 2105541045 dari kelas B, mata kuliah metode numerik. Di sini saya akan mempresentasikan diferensial dan integral numerik dari kelompok 2. Anggota kelompok 2 adalah sebagai berikut. Diferensial. Diferensial banyak digunakan dalam perhitungan kalkulus untuk keperluan perhitungan geometrik dan perubahan-perubahan nilai persatuan waktu atau jarak. Diferensial merupakan perbandingan perubahan tinggi dan perubahan jarak yang secara kalkulus dapat didefinisikan sebagai berikut. Diferensial numerik digunakan dalam penentuan nilai aproksimasi dari turunan fungsi f pada titik tertentu. Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya didefinisikan sebagai berikut. Dan f(x) didefinisikan dengan berikut. Terdapat 3 jenis metode diferensial dalam metode numerik, yaitu metode selisih maju. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial sebagai berikut, sehingga errornya yang dihasilkan berikut. Contoh, hitung diferensial dari fungsi berikut. Dari ring x 0,1 dengan h 0,05. Hasilnya sebagai berikut. Metode selisih mundur. Metode selisih mundur merupakan kebalikan dari metode selisih maju, sehingga dapat didefinisikan dalam rumus berikut. Metode selisih tengah. Metode selisih tengah merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang diukur. Bisa dilihat pada titik x min h adalah berikut. Dan selisih maju pada titik x adalah berikut. Metode selisih tengah merupakan rata-rata dari dua selisih maju pada titik x min h dan titik x berikut, sehingga error yang dihasilkan seperti berikut. Contoh seperti berikut. Diferensial tingkat tinggi. Diferensiasi tingkat tinggi merupakan proses pendiferensialan secara terus-menerus hingga tingkat yang ditentukan. Diferensial tingkat 2, diferensial tingkat 3, diferensial tingkat n. Diferensial tingkat 2 untuk m selisih maju adalah sebagai berikut. Diferensial tingkat 2 untuk m selisih tengah adalah sebagai berikut. Dan contoh, hitung diferensial kedua dari fx e pangkat min x sin 2x plus 1 dari ring x 0,1 dengan h 0,05. Maka hasilnya sebagai berikut. Integral numerik. Integral numerik adalah metode untuk menghitung nilai integrasi suatu fungsi dalam suatu selang tanpa mempedulikan fungsi hasil integralnya dengan menggunakan metode numerik. Jadi, untuk menghitung nilai integral tentu fx 2x kuadrat plus 5x min 3 terhadap x secara numerik, tidak perlu mengetahui fungsi fx. Dalam integral numerik digunakan teorema integral tentu dari suatu fungsi fx terhadap x dalam selang a, b sama dengan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh sumbu x. Garis x sama dengan a dan x sama dengan b. Dengan demikian, digunakan suatu metode untuk menghitung luasan di bawah kurva tadi. Dengan pengandaian luas daerah tadi setara dengan suatu segi 4 dengan panjang delta x sama dengan b min a dan tinggi rata-rata ketinggian titik pada kurva sama dengan y. Metode trapesium atau trapezoidal rule. Metode trapesium adalah metode yang paling sederhana. Metode trapesium mengandaikan daerah luasan yang ditinjau berbentuk trapesium dengan panjang delta x sama dengan b min a dan dipilih dua titik ketinggian, yakni tinggi rusuk sejajar masing-masing fx0 sama dengan fa dan fx1 sama dengan fb yang berjarak x sama dengan delta x. Metode trapesium atau trapezoidal rule. Metode trapesium memiliki fungsi y sama dengan fx dengan subinterval xi kali xi plus 1 menggunakan pendekatan sebagai berikut. Didefinisikan sebagai berikut, di mana h b min a per n dan xi sama dengan a plus i kali h setiap daerah x0 dan x1. Metode ini secara berurutan akan dibangun ruang trapesium dan dihitung seluasnya. Semakin banyak intervalnya akan semakin baik, di mana errornya akan semakin kecil dan luasnya akan semakin kecil. Pada trapesium L,
sama dengan panjang kali tinggi rata-rata sama dengan delta X kali Y dengan Y sebagai berikut. Dan W1 masing-masing adalah pembobotan untuk tiap ketinggian titik yang diambil. Mengingat pada trapesium dua sudut siku-siku sudut miringnya linear, maka pembobotannya seragam, yakni W0 sama dengan W1 sama dengan 1. Dengan demikian luas wilayah yang di bawah kurva adalah sebagai berikut. Metode Simpson. Jika pada metode trapesium hanya diambil 2 titik ketinggian, maka pada metode Simpson diambil 3 titik ketinggiannya yang berjarak sama. Adapun pendekatan luasnya yang digunakan sebagai berikut, didefinisikan sebagai berikut. Tinggi rata-rata sebagai berikut. Titik tinggi yang berada di tengah mendapatkan bobot yang lebih tinggi. Sebagaimana dapat dilihat bahwa ketinggian rata-rata cenderung mendekati ketinggian pada titik tengahnya menggunakan fungsi Lagrange orde 2. Berikut adalah gambarnya. Di mana RS adalah suku yang mengandung sisa komputasi, all HS dari kedua persamaan di atas diperoleh rumus integral Simpson adalah sebagai berikut. Dengan demikian diperoleh pembobotan W0 sama dengan 1, W1 sama dengan 4, W2 sama dengan 1. Metode Simpson 3/8. Pada metode Simpson 3/8 dipilih 4 titik ketinggian pada selang yang berjarak sama. H sama dengan delta X per 3 sama dengan A min B per 3. Sehingga X0 sama dengan A, X1 sama dengan A plus H, X2 sama dengan A plus 2H, X3 sama dengan A plus 3H sama dengan B. Ketinggian rata-rata adalah sebagai berikut. Dengan W0 sama dengan 1, W1 sama dengan 3, W2 sama dengan 3, W3 sama dengan 1. Metode Bode. Metode integral Bode menggunakan 5 titik ketinggian yang berjarak sama. H sama dengan delta X per 4 sama dengan A min B per 4 dan tinggi rata-rata Y adalah sebagai berikut. Contoh, 32 program Simpson 3/8 disajikan di bawah ini untuk fungsi X sama dengan batas bawah integrasi A dan batas atas integrasi B adalah sebagai berikut. Terima kasih. Om Santi 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 Om.